Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kebetulan malam itu di desa sebelah ada orkes dangdut, yang tentu saja dia menyambutnya dengan sukacita. Indro pergi dengan mengendap-endap tanpa sepengetahuan Lina istrinya. Sesampainya di lokasi, dia pun membaur dengan teman-temannya yang sudah lama menunggu kehadiran Indro. Bukan untuk berjoget ria bersama biduan atau mabuk-mabukan, tapi mereka akan melakukan sebuah permainan judi, yang tepatnya permainan dadu. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, tapi sekumpulan laki-laki tersebut tampak masih asik dengan permainan mereka. Ada yang bermuka masam karena kalah dari permainan, tapi ada juga yang tertawa puas karena menang. Dan ternyata Dewi Fortuna malam itu telah berpihak pada Indro. Dia menang hingga beberapa putaran permainan. Dompet yang tadinya tipis kini menjadi tebal. Lembaran-lembaran rupiah terselip di sakunya. Permainan dadu dihentikan setelah terdengar azan subuh berkumandang. Lina yang tak tahu perginya Indro masih tampak tertidur pulas di kamarnya, sedangkan Indro kelihatan tertawa sendiri di ruang tamu. Itu mungkin hari ini dia menang banyak dari permainan dadu tersebut. Lama-kelamaan dia semakin tertarik dan ketagihan. Indro hampir setiap hari pulang pagi karena bermain dadu. Indro sendiri sangat disegani oleh teman-temannya karena sifatnya yang royal. Dia akan membelikan minuman beralkohol setelah memenangkan permainan. Hingga pada suatu malam, Indro mengalami kesialan. Dia kalah banyak sampai berkali-kali. Bukannya menyelesaikan permainan, tapi Indro malah semakin penasaran untuk memenangkannya. Semenjak kekalahannya malam itu, Indro semakin tak puas dalam segala hal. Dia yang ambisius, tak ingin dikalahkan oleh siapapun. Keluarganya semakin tak terurus lantaran istrinya tak lagi diberi uang belanja. Uang tunggakan sekolah anaknya pun tak dihiraukannya. Bahkan lebih parahnya lagi, Indro menggadaikan sertifikat rumahnya demi untuk mendapatkan uang untuk bermain dadu. Lina tak tahu harus berbuat apa untuk menyadarkan suaminya kembali ke jalan yang benar. Himpitan ekonomi semakin dirasakan Lina, apalagi dia sedang mengandung anak keduanya. Setiap malam Indro akan menghabiskan hari-harinya bersama teman-temannya, bergula dengan permainan laknat. Setiap malam Indro tak lepas dari alkohol dan wanita-wanita malam. Di atas meja berukuran sedang itu, dia menghabiskan uang jutaan rupiah. Kemenangan Indro dalam permainan tak sebanding dengan luka batin yang dialami oleh istrinya. Hingga suatu hari Iwan temannya memberitahukan tentang ampuhnya benda mustika lipan yang konon dapat melihat jarak tembus pandang. Awalnya Indro tak mempercayai hal-hal klinik semacam itu, tapi akhirnya dia terpengaruh juga setelah mendengar kesaksian dari teman Iwan tentang dasarnya kesaktian mustika lipan tersebut. Benda bertuah itu akan sangat membantu kamu dalam bermain dadu, Indro. Kamu gak akan kalah karena benda itu membantumu dalam melihat angka dadu. Timpal Iwan membuat Indro semakin berambisi untuk memiliki mustika tersebut. Singkat cerita, Iwan pun membawa Indro ke tempat ahli supranatural untuk memahari mustika lipan yang digadang-gadang menjadi salah satu mustika paling ampuh di Indonesia. Di tempat itu Indro yang baru pertama kali melihat benda kecil berukuran biji kacang hijau dibuatnya terpana. Dan kata Mbah Suro, mustika lipan itu dapat menimbulkan kesengsaraan jika digunakan pada jalur yang salah. Tanpa butuh waktu lama, benda kecil itu pun berpindah tangan menjadi milik Indro setelah dia memaharinya dengan sekepok uang.
Setelah pulang dari tempat itu, Indro semakin pede dalam melancarkan aksinya. Sebelum melakukan permainan, dia akan merapali mustika lipan seperti arahan dari Mbah Suro. Dan akhirnya, kesaktian benda warna ungu itu pun terbukti. Indro mampu menembus jarak pandang, hingga dia dengan mudah melihat angka yang ada di balik tempurung kelapa itu. Pundi-pundi uang dapat dikumpulkan Indro hanya dengan beberapa kali permainan. Akhirnya dia pun terlena dengan segala kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara. Setelah membuktikan kehebatan mustika lipan, Indro malah semakin penasaran dengan benda-benda yang berbau magis. Sifat serakah yang telah menyelimuti otak dan pikirannya membuat Indro ingin memiliki dan menjadikan mustika mulia tersebut sebagai pedoman hidup. Secara diam-diam kemudian dia memutuskan untuk mendatangi rumah Mbah Suro lagi untuk melancarkan niatnya. Dengan sombong, Indro pun mengelontorkan sekeping uang di depan muka Mbah Suro. Ketika Mbah Suro menolak permintaan Indro, dia pun pulang dengan kemarahan yang memuncak. Kata-kata kasar keluar dari mulut Indro, dan Indro seakan tak terima karena dia diremehkan oleh Mbah Suro. Mbah Suro sendiri ternyata sudah mengetahui tabiat Indro yang telah melenceng jauh. Dia menyekutukan Allah, dan itu sudah diingatkan Mbah Suro dari awal Indro memahami mustika lipan tersebut. Dan karena alasan itulah Mbah Suro tak mau lagi memberi benda-benda bertuah lainnya pada Indro. Semakin hari tingkah laku Indro semakin aneh. Dia terlalu sibuk dalam membuat kemaksiatan, hingga Indro kini tak lagi merawat mustika lipan. Mustika tersebut kini tak lagi mengeluarkan energi. Indro selalu kalah dalam permainan diadu, dan itu mungkin efek dari mustika lipan yang tak lagi berenergi karena kurangnya perawatan. Indro benar-benar marah dan emosi. Dia kemudian menghancurkan segala benda yang ada di rumahnya. Dan puncak kemarahan Indro adalah pada saat dia menelan benda berukuran biji kacang hijau itu. Dan efeknya sangat luar biasa saat mustika lipan itu tertelan di perutnya. Tubuhnya kurus kering. Karena kata Mbah Suro, mustika lipan yang masuk ke dalam tubuh manusia secara perlahan akan menghisap darah sekaligus energi dari sang pemilik tubuh itu sendiri. Setelah 3 bulan lamanya, Indro pun terbaring lemas. Dan akhirnya, dia pun meninggal dengan tubuh yang hanya tinggal tulang belulang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.